kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik kelas penyerbu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, makasih Tuhan. Hari ini kami masih boleh datang ke sidang anak-anak. Tuhan Yesus, berkati Tuhan telinga kami, mata kami, hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Pernahkah kamu menunggu sesuatu? Bagaimana rasanya menunggu? Nah, dulu Cici pernah menunggu suatu hari. Nah, harinya itu sudah pasti. Jadi Cici menunggu yang sudah pasti. Nah, waktu Cici kecil pernah ada acara berenang dari sekolah. Nah, tanggalnya sudah ditentukan. Jadi Cici bisa siap-siap dan tinggal menunggu harinya. Nah, Cici sangat senang sekali ketika hari itu tiba. Nah, tapi ada satu hal lagi, yaitu kita menunggu yang tidak pasti. Nah, dulu Cici juga pernah merasakannya ketika mau makan malam. Kan orang tua Cici menyuruh Cici untuk menunggu supaya bisa makan bareng-bareng, tapi mereka tidak pulang-pulang. Dari jam 5 tidak pulang, jam 6 juga tidak pulang, sampai jam berapa ya? Akhirnya Cici malah makan duluan. Wah, tapi di Alkitab ada loh orang yang benar-benar setia menunggu, tidak hanya 1 jam, 2 jam, sehari 2 hari, tapi sampai berpuluh-puluh tahun. Mereka setia menunggu. Siapakah mereka? Nah, 2 orang ini menunggu janji Tuhan. Mereka menunggu dari mereka muda sampai mereka tua. Kenapa mereka tetap setia menunggu? Karena janji Tuhan pasti digenapi. Apa sih yang mereka tunggu? Mereka menunggu janji Tuhan akan menghadirkan ke dunia keselamatan, yaitu diri Tuhan Yesus sendiri. Nah, 2 orang ini adalah Simeon dan Hana. Nah, mereka ini setia menunggu karena begitu Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus akan membawakan keselamatan untuk seluruh bangsa. Jadi ceritanya ketika Tuhan Yesus berumur 8 hari, Tuhan Yesus dibawa oleh ayah ibunya, yaitu Maria dan Yusuf, ke Bait Suci di Yerusalem. Nah, waktu di Yerusalem, mereka akan mempersembahkan kurban persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur mereka. Mereka membawa sepasang burung terkukur dan sepasang burung merpati. Lalu di sisi lain, Tuhan memimpin Simeon untuk datang ke Bait Suci juga. Jadi mereka bertemu di sana. Nah, ketika Simeon bertemu dengan bayi Tuhan Yesus, ia sangat gembira. Ia menggendongnya. Bagaimana rasanya adik-adik setelah sekian lama menunggu, lalu hari itu telah tiba? Rasanya senang sekali. Simeon berkata dalam Lukas pasal 2 ayat 29 sampai 32. Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel.
Simeon sangat senang? Karena Tuhan Yesus lahir untuk menyelamatkan seluruh bangsa. Bagaimana jika Tuhan Yesus tidak lahir? Wah, pasti kita pun tidak bisa selamat. Maka itu Simeon senang sekali ketika melihat bayi Yesus. Nah, adik-adik, kalian sudah baca ayat yang sebelumnya? Nah, itu tanda Simeon sangat senang. Ia bahkan rela sampai mati saat itu juga karena dia saking bahagianya bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan Hana? Siapakah Hana itu? Hana adalah seorang nabi perempuan. Kalian tahu berapa usianya? Usianya 84 tahun. Dia sudah menunggu sangat lama. Ia tidak pernah meninggalkan bait suci. Ia selalu berpuasa dan berdoa. Begitu Hana melihat bayi Yesus, ia segera mengucap syukur kepada Allah. Ia juga memberitakan kabar gembira ini, kabar keselamatan ini kepada orang-orang di bait suci dan di sekitarnya. Kenapa? Karena janji Tuhan sudah digenapi. Nah, maka itu Hana menceritakannya kepada orang lain supaya orang lain juga boleh berbahagia atas kelahiran bayi Yesus. Adik-adik, di sini kita belajar bahwa bertemu dengan Tuhan membuat kita bahagia. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita datang ke sidang anak-anak? Apakah kita murung? Apakah kita malah bahagia, sukacita? Karena kita akan bertemu Tuhan. Bagaimana bertemu Tuhan di sidang anak-anak? Ada 3 cara. Pertama, menyanyi dengan sungguh-sungguh. Selama online ini, kita juga perlu menyanyi dari rumah. Kita tidak hanya melihat Cici Kokotnya menyanyi dari layar, kita juga dapat menyanyi dan bersuka cita. Nah, yang kedua, dengan menyeru nama Tuhan. Ketika online ini, ketika kita ingin menyeru nama Tuhan, kita seru saja, "Oh Tuhan Yesus," maka kita akan bertemu Tuhan. Cara yang ketiga adalah berdoa dengan segenap hati. Ketika Cici Koko mengajak kita berdoa, kita harus benar-benar sungguh-sungguh berdoa supaya kita bisa bertemu Tuhan dalam doa-doa kita. Nah, maukah kita bertemu dengan Tuhan dan bagaimana sikap kita? Kita harus bersuka. Hafal ayat minggu ini ada dari Lukas pasal 2 ayat 30 sampai 31. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Sekali lagi, Lukas pasal 2 ayat 30 sampai 31. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Tuhan Yesus, makasih Tuhan atas firman-Mu. Kami boleh belajar dari Simeon dan Hana. Tuhan, kami juga mau memiliki hati seperti mereka. Dan ketika bertemu dengan Tuhan, maka kami bersukacita. Tuhan Yesus, ajar kami supaya rajin datang ke sidang anak-anak dengan sikap yang tepat. Kami mau belajar memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyeru nama Tuhan, dan berdoa sepenuh hati. Ampuni kami Tuhan, jika kami malas-malasan dalam bersidang. Hati kami supaya boleh berjumpa dengan Tuhan, sehingga kami berbahagia. Makasih Tuhan, amin. Sampai jumpa di sidang anak-anak berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.